Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, selamat datang di video pembelajaran ini dengan saya Rani Arisa, mahasiswa bimbingan dan konseling Unima dengan NPM 2301030013. Sebelumnya, video ini dirancang untuk membantu kalian dalam memahami konsep, potensi diri, dan rencana kalian selanjutnya. Dipersilahkan kepada teman-teman untuk mengambil cemilan dan mengambil posisi yang nyaman untuk menyimak video yang akan saya sampaikan. Tentunya di dalam setiap slide ada informasi penting yang harus kalian simak. Mari. Nah, baik teman-teman, sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, mari kita pelajari dahulu apa sih tujuan dari layanan ini. Pada slide ini, kita akan membahas tujuan dari layanan bimbingan dan konseling bidang karir. Tujuan utama dari layanan ini adalah untuk membantu kalian para siswa kelas 9 agar mampu memahami diri sendiri serta merancang masa depan yang lebih jelas dan terarah setelah lulus dari SMP. Dalam layanan ini, kalian akan dibimbing untuk mengenal minat, bakat, serta kemampuan kalian masing-masing. Dengan mengenal potensi yang ada dalam diri kalian, kalian akan lebih mudah menentukan jalur pendidikan yang sesuai, apakah itu melanjutkan ke SMA, SMK, MA, atau bahkan pesantren. Layanan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab dalam mengambil keputusan karir. Artinya, kalian tidak memilih karena ikut-ikutan teman, tetapi berdasarkan pertimbangan pribadi yang matang dan realistis. Dengan mengikuti layanan ini secara efektif, kalian akan lebih siap menyusun rencana pendidikan dan karir serta lebih percaya diri menghadapi masa depan. Selanjutnya, teman-teman, kita akan membahas tentang karir. Apakah di sini ada yang sudah tahu karir itu apa? Nah, seperti yang sudah ada di slide ya teman-teman, karir adalah perjalanan atau rangkaian kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang sepanjang hidupnya. Karir bukan hanya tentang pekerjaan pertama setelah sekolah, tetapi juga tentang bagaimana seseorang berkembang, belajar, dan mencapai cita-citanya dalam hidup. Contohnya, saya bercita-cita menjadi guru, bisa memulainya dari belajar di sekolah, kuliah mengambil jurusan pendidikan, lalu mengajar di sekolah, dan terus berkembang menjadi kepala sekolah atau penulis buku pelajaran. Mengapa kita perlu merencanakan karir sejak duduk di bangku SMP ya? Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan sangat berpengaruh terhadap masa depan kita. Teman-teman, merencanakan karir sejak dini bukan hanya penting, tetapi juga sangat bermanfaat untuk kehidupan kita ke depan. Ada beberapa alasan mengapa kita perlu memulai merancang masa depan dari sekarang. Pertama, dengan merencanakan karir, kita bisa menghindari salah pilih jurusan atau sekolah. Banyak siswa yang merasa salah jurusan karena mereka tidak mengenali diri dan tujuan sejak awal. Akibatnya, mereka kehilangan motivasi dan semangat belajar. Kedua, perencanaan karir membantu kita lebih fokus dan bersemangat dalam belajar. Saat kita tahu arah yang ingin dituju, setiap pelajaran dan kegiatan terasa lebih bermakna, karena menjadi bagian dari proses mencapai tujuan. Ketiga, merencanakan karir juga berguna untuk mengembangkan potensi diri. Kita bisa lebih sadar akan kemampuan dan kekuatan yang kita miliki, lalu mengasahnya dengan lebih terarah sesuai bidang yang diminati. Dan yang terakhir, perencanaan karir itu membuat kita lebih siap menyambut masa depan. Kita tidak hanya sekedar menjalani, tetapi juga memiliki kontrol dan strategi dengan mempersiapkan untuk menggapai cita-cita. Jadi, mulai sekarang, yuk pikirkan pilihan kita dengan serius, karena masa depan yang baik dimulai dari langkah kecil yang bijak dari hari ini.
Sebelum kita memilih sekolah atau merencanakan masa depan, ada satu hal penting yang tidak boleh dilewatkan: mengenali diri sendiri. Kenapa ini penting? Karena tanpa mengenali siapa diri kita bisa salah arah dalam mengambil keputusan. Mengenali diri sendiri berarti memahami apa yang menjadi minat, bakat, kemampuan, nilai hidup, dan juga gaya belajar kita. Misalnya, apakah kita lebih suka bekerja secara teknis atau lebih tertarik di bidang sosial? Apakah kita senang memecahkan soal-soal logika atau lebih suka berinteraksi dengan orang? Dengan mengenali kekuatan dan kelemahan diri, kita akan lebih mudah menentukan bidang atau jurusan yang sesuai dengan karakter dan potensi yang kita miliki. Ini akan membuat proses belajar terasa lebih menyenangkan dan tidak terpaksa. Selain itu, mengenali diri juga bisa membantu kita menyadari keunikan kita masing-masing. Kita tidak perlu membandingkan diri dengan teman karena setiap orang punya jalur suksesnya sendiri. Yang penting adalah menemukan jalur yang paling cocok untuk kita. Ingat, keputusan yang kita ambil nanti seperti memilih SMA, SMK, atau pesantren akan lebih bermakna jika didasarkan pada pemahaman yang baik tentang siapa dirimu. Sebelum kita masuk ke pilihan-pilihan setelah lulus SMP, yuk kita bermain sebentar. Namanya permainan kalau aku jadi. Bayangkan, kamu bisa langsung menjalani pekerjaan apapun mulai besok. Bebas pilih. Nah, kamu jawab dalam hati atau tulis di kertas. Kalau aku jadi, aku ingin jadi apa? Apakah kamu ingin jadi dokter, pilot, barista, gamer profesional, guru, atau bahkan YouTuber? Apapun jawabanmu, itu bisa jadi petunjuk awal untuk melihat minatmu. Nah, setelah ini kita akan bahas jalan mana yang bisa kamu tempuh untuk mendekati impianmu itu. Mau lewat SMA, SMK, MA, atau pesantren. Yuk kita lanjut ke materi utama. Sekarang, mari kita lihat hubungan antara cita-cita atau karir yang ingin kita capai dengan jalur pendidikan yang bisa kita tempuh. Karena setiap profesi punya jalur pendidikannya sendiri. Misalnya, kamu bercita-cita menjadi seorang dokter. Maka jalur pendidikan yang perlu kamu ambil adalah SMA, jurusan IPA, lalu kuliah di Fakultas Kedokteran. Atau kamu ingin menjadi seorang akuntan, maka kamu bisa memilih SMA jurusan IPS atau SMK jurusan akuntansi. Setelah itu bisa lanjut kuliah di jurusan ekonomi atau akuntansi. Bagi yang ingin menjadi desainer grafis atau bekerja di industri kreatif, SMK jurusan desain komunikasi visual bisa jadi langkah awal yang tepat. Kalau kamu tertarik bekerja sebagai mekanik motor, teknisi listrik, atau bidang teknis lainnya, kamu bisa memilih SMK, jurusan teknik otomotif atau teknik elektro. Sedangkan yang ingin menjadi guru, dosen, psikolog, atau profesi di bidang pendidikan dan sosial, jalur SMA lalu kuliah di jurusan keguruan atau sosial humaniora sangat disarankan. Inilah mengapa penting untuk tidak hanya memikirkan mau sekolah di mana, tapi juga ingin jadi apa, lalu memilih jalur pendidikan yang bisa mengarahkanmu ke sana. Dengan mengetahui hubungan antara karir dan jalur pendidikan, kalian akan lebih siap untuk mengambil keputusan yang tidak hanya berdasarkan keinginan sesaat, tetapi juga berdasar pada rencana masa depan. Yuk kita rehat sebentar dari materi dan main bareng. Namanya permainan tebak profesi. Saya akan menyebutkan beberapa ciri-ciri atau deskripsi pekerjaan dan tugas kalian adalah menebak profesi apa itu. Kalian bisa menjawab dalam hati atau menulis di kolom komentar. Langsung saja untuk tebakan profesi pertama. Aku bekerja di rumah sakit. Aku membantu menyembuhkan orang sakit dan harus hafal bagian-bagian tubuh manusia. Aku memakai jas putih. Siapakah aku?
Ya, aku adalah seorang dokter. Kuis selanjutnya, aku memakai seragam, kadang memadamkan api, dan menyelamatkan orang saat terjadi bencana. Aku pemberani. Siapakah aku? Dan ya, aku adalah seorang pemadam kebakaran. Oke, kuis yang terakhir. Aku bekerja di ruang kelas. Tugasku mengajar, membimbing, dan memberi tugas kepada murid-murid. Aku sering disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Siapakah aku? Ya, betul sekali. Aku adalah seorang guru. Dari 3 kuis tadi, apakah teman-teman menjawab benar semua ya ini? Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi ya. Setelah lulus dari SMP, setiap dari kalian akan dihadapkan pada sebuah pilihan penting. Mau melanjutkan kemana? Inilah saatnya kalian mengambil keputusan yang akan sangat mempengaruhi arah hidup ke depannya. Secara umum, ada beberapa pilihan pendidikan lanjutan. Yang pertama adalah SMA. Jalur ini cocok bagi kalian yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dan memperdalam ilmu akademik. Biasanya terdiri dari jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Yang kedua adalah SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Ini pilihan tepat bagi kalian yang ingin langsung mengasah keterampilan kerja. Di SMK, kalian akan belajar keahlian tertentu seperti teknik komputer, tata boga, perhotelan, akuntansi, dan banyak lagi. Lulusan bisa langsung kerja, magang, atau melanjutkan kuliah. Selain itu, ada juga pilihan MA, madrasah aliyah, bagi kalian yang ingin melanjutkan pendidikan umum yang dipadukan dengan pendalaman ilmu agama. Bagi yang ingin fokus pada pengembangan spiritual dan akhlak, pesantren juga bisa menjadi pilihan. Banyak pesantren saat ini sudah mengintegrasikan pendidikan formal dengan pembinaan karakter dan agama. Semua pilihan ini baik, asalkan disesuaikan dengan minat, tujuan, dan kemampuan kalian masing-masing. Tidak ada satu jalur yang lebih tinggi dari yang lain. Yang ada hanyalah jalur yang paling sesuai dengan siapa diri kalian. Jadi, penting untuk kalian tidak asal ikut teman atau ikut-ikutan tren. Pilihlah berdasarkan pertimbangan yang matang dan pikirkan dampaknya untuk masa depan kalian. Sekarang kita masuk ke bagian penting. Tips memilih sekolah lanjutan setelah lulus SMP. Yang pertama, kenali minat dan bakat kalian sendiri. Kalau kamu suka menggambar, menulis, atau membuat video, mungkin jurusan yang berhubungan dengan seni atau komunikasi cocok buat kamu. Jangan hanya ikut-ikutan teman. Kedua, tentukan tujuanmu ke depan. Apakah kamu ingin langsung bekerja setelah lulus SMK atau ingin kuliah setelah SMA? Tujuan ini akan sangat menentukan pilihan sekolah dan jurusan. Ketiga, cari informasi sebanyak mungkin. Lihat jurusan yang tersedia, kegiatan ekstrakurikuler, prestasi alumni, dan juga sistem pembelajarannya. Yang keempat, pertimbangkan lokasi dan biaya. Jangan sampai sekolah bagus tapi terlalu jauh atau memberatkan keluarga. Kelima, diskusikan dengan orang tua dan guru BK. Mereka bisa membantu kamu melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Terakhir, sesuaikan dengan kemampuan belajar. Jangan memaksakan diri di jurusan yang tidak sesuai dengan kemampuan akademikmu. Ingat, keputusan hari ini akan berpengaruh besar pada masa depanmu. Maka, pilihlah dengan bijak. Ingatlah, masa depan bukan sesuatu yang perlu ditunggu. Masa depan itu harus dirancang mulai sekarang. Setiap pilihan yang kamu ambil hari ini, entah itu memilih jurusan, sekolah, atau bagaimana kamu belajar, adalah langkah kecil menuju impianmu.
Dan kamu harus percaya satu hal, kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau, selama kamu mau berusaha, belajar, dan tidak menyerah. Tidak ada yang instan, tapi setiap proses sekecil apapun itu akan membawamu lebih dekat ke tujuan. Jadi, mulai hari ini, yuk rancang masa depanmu, karena masa depan itu milik mereka yang berani bermimpi dan bertindak. Terima kasih sudah menyimak materi ini sampai akhir. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama hari ini bisa menjadi bekal untuk menentukan langkah masa depanmu. Ingat, pilihan yang kamu buat hari ini akan membentuk siapa kamu di masa depan. Teruslah semangat belajar, kenali potensi dirimu, dan jangan ragu untuk bermimpi besar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, tetap semangat dan terus melangkah maju meraih cita-citamu.